Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Mana semangatnya? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Wajarnya dan sepatutnya kita sebagai umat beragama, ya, sebelum kita melakukan kegiatan belajar pada hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memberi doa? Oh ya, silakan. Ya. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik anak-anak. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Iya. Nihil? Iya. Oke, terima kasih kalau nihil anak-anak. Sekarang sebelum saya masuk ke materi intinya, kira-kira anak-anak semuanya bangun pagi nggak hari ini? Saya ulangi, semuanya bangun pagi? Benar? Sekarang siapa yang mau cerita kegiatan dari pagi, bangun pagi sampai ke sekolah? Siapa nih? Siapa namanya? Mita, oke. Kita silakan berdiri di sini, ngadep ke teman-teman, ceritakan apa yang kamu lakukan, kegiatan apa? Baik teman-teman, jadi pada kali ini saya akan menceritakan kegiatan saya tadi pagi. Saya awali dengan bangun tidur, yang kedua saya melakukan ibadah sholat subuh, ketiga saya sarapan, terus saya mandi. Selama ini saya prepare untuk berangkat ke sekolah dan sampai saat ini saya lagi di sekolah. Oke, kita kasih applause dulu karena kita menang. Nah, yang diciptakan Mita itu adalah sebuah kegiatan dia sehari-hari dari subuh sampai ke sekolahan. Nah, kalau kita artikan kegiatan yang dilakukan Mita di rumah itu berurutan nggak kira-kira? Berurutan ya. Mulai dari sholat, ini sampai dia ke sekolahan. Nah, kira-kira bisa nggak dia ke sekolahan dulu, baru gosok gigi di rumah? Tidak ya. Nah, sesuai dengan materi hari ini sama seperti yang dilakukan Mita. Hanya Mita melakukan secara realita, artinya secara kehidupan, di dalam kehidupan. Nah, sementara kita di dalam pelajaran. Inilah materi yang akan kita pelajari anak-anak. Nah, kelihatan anak-anak? Kelihatan. Coba semuanya kelihatan nggak nih? Kelihatan. Jelas ya? Jelas. Jelas ya? Baik, kalau jelas, apa yang diceritakan teman Anda Mita itu sama dengan seperti ini. Melakukan kegiatan secara berurutan. Nah, kita akan belajar yaitu tentang teks prosedur. Ya, kompetensi dasar kita adalah menelaah struktur teks prosedur. Jadi kita akan menelaah, mencari tahu tentang teks prosedur itu. Sementara pencapaian kompetensi kita adalah kita akan mencari sebuah struktur bahasanya di sana. Ya, struktur teks prosedur akan kita cari. Ada apa sebenarnya di teks prosedur itu? Ya, inilah contohnya. Kalau diciptakan Mita itu adalah tentang kehidupan sehari-hari, ini juga tentang kehidupan sehari-hari. Kalau Mita dia tentang berbicaranya, kalau ini secara visual. Nah, kalau kita lihat di sini anak-anak, coba anak-anak ceritakan nih. Nomor satu apa nih? Memasukkan minyak. Nomor dua, memasukkan minyak. Nomor tiga,
senang, siap disajikan. Nah, dari kegiatan, dari gambar ini anak-anak, ya, ini merupakan gambar yang secara berulang sama persis yang dikatakan teman Anda Miftah. Jadi ini yang akan kita pelajari, yaitu tentang teks prosedur. Nah, tapi di dalam tampilan ini anak tidak ada teksnya. Oleh sebab itu kita akan mencari tahu seperti apa teksnya. Itulah nanti tugas anak-anak untuk menulis semua teks prosedur. Melihat dari gambar saja. Pasti anak-anak tahu satu, bla 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 bla. Ya, oke. Nah sekarang kita ulangi lagi nih. Nomor satu kalau ditulis seperti apa nih? Coba kalau kita buat sama teksnya ini kan secara gambar nih. Kalau kita buat teksnya, nomor satu, masukkan minyak ke dalam wajan. Nomor dua, nomor tiga, oke, 4, 5, 6 dan sebagainya. Paham ya? Serius paham? Baik. Kira-kira ada lagi kah kegiatan sehari-hari anak-anak yang berhubungan dengan prosedur secara berurutan? Ada? Ada? Baik anak-anak, kalau tadi sama persis yang dikatakan Miftah dengan kegiatan ini, berarti anak-anak sudah mulai bisa nanti ya membuat sebuah teks prosedur. Nah berarti kalau kita simpulkan sementara, kira-kira kita ini mau belajar apa nih? Teks prosedur itu berisi tentang apa sih? Kegiatan, siapa lagi? Proses, langkah-langkah, siapa lagi? Ya kita akan belajar teks prosedur tentang apa? Kalau lihat dari gambar ini yang diceritakan Miftah, tentang apa nih teks prosedur? Kegiatan, langkah-langkah, tentang itu proses. Nah, kira-kira ada nggak anak-anak yang bisa menyebutkan kegiatan Pak, kegiatan apa teks prosedur itu berarti seperti apa? Ada nggak sih kira-kira? Siapa nih yang mau menyebutkan? Teks prosedur itu adalah apa nih? Setelah anak-anak melihat, oh Pak berarti kan anak-anak tadi sudah menyebutkan bahwa di teks prosedur ada kegiatan, ada langkah-langkah, ada proses. Nah kalau kita simpulkan sementara bahwa teks prosedur itu seperti apa? Sebuah teks yang berisi tentang kegiatan yang berurutan, yang terdapat langkah-langkah kerja. Seperti itu ya, itu sementara ya. Jadi kita akan belajar tentang teks prosedur, yaitu adalah teks yang berisikan tentang cara kerja, yang berisikan langkah-langkah di dalam sebuah proses ya sesuatu di sana. Oh berarti teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah kerja secara berurutan. Oke baik, paham ke sini? Paham ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Kalau kita tadi dihadapkan secara visual saja, gambar tok tidak ada teks, sekarang ada teksnya nih. Pak bacakan, ya. Teks prosedur berdasarkan gambar yang ada dalam teks. Cara memasak mie instan. Anak-anak sudah pernah makan mie instan? Pernah ya. Sekarang anak-anak, pertama apa menurut anak-anak mie instan itu? Harus apa? Jangan lihat ke sini dulu, coba. Harus apa dulu coba yuk? Pertama harus apa? Masak mie instan tuh? Harus air, siapkan air. Masukkan mie. Oke, apa lagi? Siapkan bumbu, mangkok siapkan, masukkan. Kalau udah ini seperti itulah ya. Kita cari. Nah, akan kita cocokkan dengan slide ini anak-anak. Cara masak mie instan. 1. Siapkan mie instan dengan membuka bungkus dan bumbunya ya pasti ya. Dia harus membuka bumbu, kalau nggak dibuka misalnya nggak bisa direbus, kira-kira gitu ya. Nomor 2, siapkan 1 gelas air. Nomor 3, 4, 5, 6 anak-anak bisa baca nanti ya. Ya anak-anak di sana. Ini cara memasak mie instan. Nah dari tampilan slide ini dengan slide yang pertama sama nggak? Teks prosedur dari tampilan yang pertama gambar-gambar saja, dengan ini ada teksnya sama nggak teks prosedur ini? Sama. Hanya bedanya kalau yang pertama tidak ada teks, kalau yang ini sudah ada teks. Paham ya? Nah,
Sekarang kita mulai masuk lagi ke dalam teksnya ini. Nah, ternyata di dalam teks prosedur itu, ya, ada sebuah kata perintah di sana. Kalau kita lihat di sini, siapkan. Kata siapkan instan. Kita kira kata apa tuh? Kata kerja, Kalimat perintah. kalimat perintah. Oh, berarti salah satu jenis apa teks prosedur itu ada kata perintah, ada kalimat perintah di sana. Itu salah satu jenisnya ya. Oh, berarti harus ada kata perintah di sana. Ada siapkan. Ada siapkan lagi nomor 3, letakkan kata perintah secara tidak langsung. Ya. Setelah mendidih, masukkan. Nah, selain kata perintah di dalam teks prosedur itu sendiri, dia ada namanya kalimat penegasan di sana. Nah, berfungsi untuk menegaskan kata perintah tadi. Kalau di sini ditunjukkan, letakkan mana tadi? Setelah mendidih. Nah, ini kata penegasnya. Letakkan panci berisi air yang sudah mendidih. Nomor 4, setelah mendidih. Nah, ini penegasannya. Setelah mendidih, masukkan mie dan masak hingga lunak sesuai dengan selera. Nah, berarti ada 2 sudah yang dapat kita temukan nih. Pertama ada kalimat perintah. Yang kedua ada kata kalimat penegasan. Iya, catat ya. Paham nggak sampai sini? Benar paham? Benar ya. Kalau paham kita masuk slide yang ketiga. Baik anak-anak. Slide ketiga ini perhatikan. Nah, kalau kita lihat slide ketiga ini adalah termasuk teks prosedur, hanya dia berbeda sekali anak-anak. Kalau tadi berurutan nih, masa ini, buka ini seperti ini, minta teman kamu mengatakan oh, ini berurutan. Nah, sekarang ada teks prosedur. Kalau kita lihat di sini protokol kesehatan COVID-19 ya. Pertama, selalu wajib menggunakan masker. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, periksa atau scanning. Yang keempat, hindari berjabat tangan. Yang kelima, jaga jarak atau standing ya. Yang keenam, melakukan asupan makanan-makanan yang bergizi. Nah, ini termasuk teks prosedur ya, karena dia ada langkah kerja, kemudian ada kalimat perintah ya. Tapi ini dilakukan berurutan atau tidak nih? Yang gambar slide ini dilakukan berurutan enggak? Seperti ini teman kamu dari pagi atau memasak mie instan? Enggak ya? Artinya kalau kita berurutan, bisakah kita lakukan, kita scanner dulu diri kita? Bisakah kita menghindari jarak sama teman? Tidak harus, kita harus pertama pakai masker dulu. Nomor 2 tidak ya. Nah, artinya dapat disimpulkan sementara jenis teks prosedur itu berarti ada 2 sekarang. Pertama, sederhana atau berurutan. Yang kedua, tidak berurutan. Termasuk teks prosedur. Termasuk teks prosedur karena dia ada langkah kerja atau ada kalimat perintah. Ingat nah, berarti syaratnya dikatakan teks prosedur itu berarti ada kalimat perintah. Ya, ada langkah-langkahnya di sana. Ya, seperti itu. Nah, masuklah dia ke struktur teks prosedur itu. Pertama ada pendahuluan. Ya, yang pendahulu itu dia menyatakan untuk masak mie instan harus itu duluan. Yang kedua ada langkah-langkah, 1 ini, 2 ini. Yang ketiga ada penegasan. Ya, seperti itu. Baik. Nah, batas ini kan kegiatan atau bukan kegiatan, tapi ini teks prosedur yang tidak berurutan atau secara acak. Adakah adakah anak-anak yang bisa menceritakan kehidupan sehari-hari, yang melakukan kegiatan sehari-hari di rumah, tapi dia sama dengan ini, tidak berurutan? Misalnya apalah kira-kira? Siapa? Ya, siapa namanya? Eriga. Silakan Eriga. Dia akan menceritakan prosedur yang tidak berurutan secara yang pernah dialami. Coba, kamu pernah buat apa ya? Kan kalau kita membuat kopi itu siapkan gelas terlebih dahulu. Siapkan kopi dan gula.
Selanjutnya kita itu bisa memasukkan kopi terlebih dahulu atau gula terlebih dahulu. Jadi itu tuh tidak berurutan. Tidak berurutan kegiatan itu. Bisa memasukkan gula terlebih dahulu ataupun kopi terlebih dahulu. Oke. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu, tepuk tangan. Oke, nah, apa yang dikatakan Eriga itu sama persis dengan tampilan slide ini. Ini tidak berurutan. Apa yang dikatakan Eriga membuat kopi itu juga tidak berurutan. Tidak harus masak air, tuangkan gula dulu, kopi, siapkan sendok, siapkan gelas, tidak. Dia acak. Dia bisa secara acak. Pertama bisa menyiapkan gelas dulu. Yang kedua sambil menyiapkan gelas dia memasak air. Yang ketiga bisa memasukkan kopi dulu, tidak mesti gula dulu. Dan yang keempat dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itulah, sama dengan yang ini. Ya, sama persis dengan yang ini. Baik anak-anak. Berarti jenis teknik prosedur itu sudah ada berapa? Kita temukan? Dua. Yang pertama apa? Sederhana. Yang kedua? Tidak berurutan. Baik. Sekarang batas ini ada yang mau ditanyakan nggak? Serius tidak ada? Kalau serius kita lanjut yang ke slide berikutnya. Baik anak-anak semua. Kalau tadi sudah ada dua jenis, sekarang slide berikut ini adalah perhatikan anak-anak, perhatikan gambar ini dengan baik. Ini adalah cara-cara membuat ATM. Ya, orang menyiapkan berkas, yang kedua masuk ke bank, yang ketiga mengisi bla 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 bla. Ini ada beberapa langkah kerjanya di sini. Ya, ada langkah kerjanya. Apakah ini termasuk teknik prosedur? Ya, termasuk teknik prosedur. Karena syarat menjadi teknik prosedur harus ada langkah-langkah kerja misalnya. Ada perintah di sana. Ya, ini dia. Baik, kalau ini tentang ATM, berarti kira-kira kalau kamu lihat gambar ini, ribet nggak dalam kerjanya membuat ATM? Sama persis anak-anak saat membuat kartu pelajar di sekolah ini. Ribet nggak membuat kartu pelajar? Ribet. Ya, harus apa? Isi formulir, kumpul kutu, legalisir, tanda tangan, balik lagi, ketinggalan, masuk lagi, ngumpul lagi. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya, inilah kehidupan anak-anak yang pernah dialami sama persis dengan teknik prosedur. Nah, saat anak-anak mendaftar di SMK Negeri 1 ini, ya, kira-kira kamu mendaftar mudah, sederhana, atau kompleks tuh? Kompleks, ribet ya. Bawa ijazah, beli rumah, ini, pasang ini, legalisir, balik lagi, surat izin orang tua, balik lagi, belum selesai, besok ulang lagi. Nah, itu termasuk prosedur, langkah-langkah kegiatan kerja, tapi tidak sederhana, tidak acak, tapi dia kompleks. Dia bisa acak, dia bisa tidak acak, tapi dia sangat kompleks, ribet, dikerjakannya sangat banyak banget dan dikerjakannya. Oke, sekarang kira-kira batas ini berarti sudah ada di 3 jenis teknik prosedur yang kita dapatkan. Pertama tadi siapa? Ulangi apa? Yang teknik prosedur yang sederhana. Yang kedua? Tidak berurutan. Yang ketiga? Kompleks. Pas. Ya, itulah jenis teknik prosedur. Berarti sudah ada 3. Nah, memang 3 jenis teknik prosedur itu. Sederhana, acak, dan kompleks. Ya. Batas ini ada yang mau ditanyakan? Ya. Berarti ingat lagi yang dikatakan teknik prosedur itu harus ada apa? Langkah-langkah kegiatan, penegasan dan proses. Pokoknya itu ya, syaratnya harus ada di situ ya. Baik ya. Ada mau ditanyakan lagi? Tidak ada, benar, serius. Serius ya. Kalau tidak ada, Pak kasihkan lembar kerja latihan kegiatan anak-anak mengenai ya pelajaran materi ini, ya benar? Ada lagi yang bertanya? Ada ya? Oke, siap. Baik anak-anak, Pak akan memberikan sebuah latihan lembar kerja kepada kamu. Nanti kamu bentuk kelompok ya, bentuk kelompok yang misalnya bangku ini aja, bangku depan mutar ke belakang, yang sana kayak mutar ke belakang, seperti itulah ya. Ya, biarlah yang belakang 5 orang, yang depan 4 orang, nggak apa-apa, ya.
Itu no problem, tidak terlalu prinsip. Oke, siap ya? Oke. Dari kerjaan sementara saya lihat tadi bahwa anak-anak mampu dalam mencari jenis teks prosedur itu, kemudian mampu menulis kembali. Terlihat di sana dari hasil kerjaan itu sementara ya, karena itu nanti akan saya periksa juga. Tapi itu hasil sementara yang saya lihat, yang saya pantau, saya keliling tadi, itu seperti itu yang terjadi. Nah, sudah selesai semua? Selesai ya? Oke, kalau sudah selesai silakan mewakili satu orang untuk maju ke depan, kumpulkan kerjanya, letakkan di meja sini, letakkan di meja. Silakan diambil, baru tolong diambilkan. Baik, oke. Oke. Nah, anak-anak semua, sebelum kita akan mengakhiri materi pada hari ini, pertama saya simpulkan kepada anak-anak bahwa teks prosedur itu adalah sebuah teks yang berisikan tentang kegiatan-kegiatan secara berurutan yang memiliki langkah-langkah kerja yang di dalamnya terdapat kalimat perintah dan kalimat penegasan. Oke, paham? Benar, paham? Baik, jadi saya ulangi bahwa teks prosedur itu adalah sebuah teks yang berisikan kegiatan-kegiatan, langkah-langkah kerja secara berurutan yang di dalamnya terdapat kalimat perintah dan kalimat penegasan. Baik, batas ini ada yang mau ditanyakan nggak? Serius tidak ada?
Tidak ya? Baik. Kalau tidak ada anak-anak, sebelum saya akhiri, saya kasih tugas anak-anak untuk ke depan. Ya, saya kasih tugas tentang kegiatan tek prosedur. Siap? Ya. Jadi anak-anak tugasnya adalah mengambil gambar video, boleh ngambil dari YouTube, boleh ngambil dari TikTok, boleh ngambil dari Twitter, boleh ngambil dari IG, yaitu tentang tek prosedur. Atau Pak, boleh nggak saya buat sendiri Pak? Boleh, silakan. Kau buat dewe. Mama ibu kamu lagi sedang masak, boleh kau rekam. Atau kamu lagi buat kue, boleh. Silakan, ya. Dan itu akan dikumpulkan minggu depan. Kita akan lanjutkan penilaian mampukah anak-anak belajar menganalisis tadi, menelaah teks prosedur itu berdasarkan struktur bahasanya tadi. Oke Bang, makasih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, serius? Oke, kalau tidak ada, demikian anak-anak pertemuan kita pada hari ini. Ya, kita ketemu lagi minggu depan sesuai jam yang sama. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, hilap saya kalau dalam berkata-kata kepada anak-anak. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.